Selamat datang di Design Red, tempat di mana kalian akan mendapatkan review jujur tentang semua aplikasi, menurut perspektif saya sendiri. Kenapa kita pindah ke YouTube? Padahal kemarin sempat lama di Instagram. Ya, kita lihat ada banyak aplikasi tuh yang kalau di rend di Instagram itu nggak bakal cukup untuk 10 slide. Karena aplikasinya terlalu wadidaw. Maka dari itu, untuk ngedeliver rent yang lebih marah, lucu, dan marah, kita akan ke YouTube. Kemarin tuh banyak banget yang nge-DM Design Red di Instagram buat ngeren aplikasi yang ini. Karena kemarin kita sempat ngangkat satu aplikasi yang terakhir itu Bibit, tapi orang-orang ngerasa Bibit itu nggak terlalu worth it untuk kita rent karena masih lebih wajar. Maka dari itu, gue coba ngeliat apps-nya, dan setelah gue lihat, kacau. Ya udah, kita langsung aja masuk deh ke aplikasinya. Jadi sekarang kita udah di onboardingnya. Sebenarnya gue kemarin udah bikin akun, tapi ya udah biar rentnya lebih maksimal, kita seolah-olah ya. Nah di sini gue ngelihat dan mungkin kalian juga ngelihat bahwa onboarding dari Coinworks ini agak berbeda dari yang lain. Karena kenapa? Biasanya tuh onboarding ya isinya cuma kayak ilustrasi atau ya penjelasan gitu yang nggak penting-penting gitulah kan, yang sesuatu yang dibuat dengan capek-capek tapi bakal di skip juga. Tapi Coinworks enggak. Di bagian sini kalian bakal ngelihat Coinworks statistik. Luar biasa. Maksud gue gini loh, ya kita tahu Coinworks itu punya apa tuh TKB 90, terus total loan since mereka berdiri itu udah berapa triliun. Untuk apa dipamerin gitu? Mungkin mereka berusaha keras untuk nunjukin ke user mereka, coy, gue bisa dipercaya loh, gue finance app yang the best. Ya udah, untuk Coinworks, gue belum bilang bagus ya. Kita coba bikin akun aja dulu, jadi kita masuk di create account. Dan pas kita masuk di create account, itu kita bakal disajiin pertanyaan. Ini kayaknya lebih ke role kita apa sih, kebutuhan kita sebagai personal kah, online seller atau apa segala macam. Oke, sampai di sini gue nggak ada masalah. Tapi gue tuh penasaran pada saat proses iceboxing dari aplikasi ini, gimana proses bargaining dari tim desain ke tim tech dan sebaliknya. Kenapa? Karena pada saat kita akan memilih, usernya itu akan memilih roles-nya, nggak langsung kepilih pak, tapi gue heran sampai di sini tuh step kedua Coinworks kayak demen banget buat nge-guide user mereka seolah-olah usernya itu bodoh banget gitu loh. Masa ada helper di dalam helper sih, ngapain gitu loh. Misalnya nih personal needs, tadi kan lu udah jelasin individuals who want to bla 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 bla. Nah pas lu klik ada lagi penjelasannya. Gue nggak ngerti Coinworks menganggap usernya itu sebego itu kah atau bagaimana. Tapi ini sebuah upaya yang nggak berguna sih kalau menurut gue. Nah yang paling menarik adalah pada saat kita memilih roles itu sebagai company misalnya. Oke, startup company. Startup company sama local company dibedain. Gue nggak tahu kenapa, hidup budaya startup. Dan ketika kita mendaftar sebagai company, situ lu akan dimintain untuk mengisi data pribadi lu kayak nama lu sendiri, terus gender dari startup lu, ya keren. Terus ada tanggal lahir dari startup lu dan personal email dari startup lu. Gini, nggak ada yang salah dengan menggunakan recycle view atau lu mau menggunakan screen yang didaur ulang gitu, nggak ada masalah. Cuma tolong perhatikan kopinya ya. Hey kamu super finance app. Nah, kita coba masuk. Bentar, kita disclaimer dulu. Desainer itu kalau ngetes aplikasi paling suka pakai dark mode. Kenapa? Biar kita nggak cuma nyentil desainer doang, tapi kita juga bisa nyentil si QA kayak gini nih. Ya kali. Apa? Gue disuruh main tebak-tebakan.
Oke, gue coba masukin aja deh, lama-lama HP gue hancur juga nih, gue banting-bantingin, nggak apa-apa lah. Gue nggak tahu nomor yang gue masukin ini bener apa enggak, tapi kita berharap aja nomornya bener ya. Dan pas proses masukin OTP pun seperti itu, nggak ngerti, kita nggak tahu udah masukin sampai di field yang mana, mudah-mudahan bener. Nah, sama dengan security code-nya juga, gue baru mau masuk aja udah keselnya udah 40% loh. Nah, sekarang kita udah sampai di home screen-nya. Di home screen-nya ini, oke, ada promo gak penting, gue nggak tahu. Di home screen-nya juga kita akan coba bedah satu persatu ya. Jadi untuk di bagian home screen-nya ini, oke, ada 3 jenis produknya, ada 5 jenis produknya lah bisa gue bilang. Ada koin robo, koin P2P, sampai koin bisnis. Nah, yang gue heran tuh ada banyak space kosong kayak gini. Ini kayaknya sebuah shortcut banget buat desainer. Kalau ada space kosong, ya udah, daripada nggak diisi dengan sesuatu, isi aja dengan video atau artikel. Benar-benar luar biasa sih. Oke, sekarang kita udah sampai di home screen. Kita akan langsung coba add balance aja, karena kayaknya yang paling pertama yang diminta sama Coinworks itu adalah add balance. Begitu kita add balance, nah ini juga satu yang mesti teman-teman perhatiin. Satu kesalahan kecil yang paling sering dilakukan oleh developer adalah bagian ini nih. Pas kita back, nah, kita dilempar ke luar. Kayaknya Coinworks ini lupa deh buat ngatur flow sana sini. Kita coba balik lagi ke sini, dan di halaman add balance ini, oke, kita ada di bawah pilihan transfer instruction. Gua nggak ngerti untuk apa mereka membuat sebuah objek akordeon di dalam transfer instruction ini. Kayaknya ada hal yang menarik, menurut mereka menarik banget ya, untuk bisa buka tutup bagian ininya. Gue nggak ngerti juga, pokoknya lucu juga cara pikir desainernya, tapi nggak masalah lah. Pas kita masuk ke dalam transfer instruction, seharusnya kita itu berharapnya ya udah dikasih instruksi atau hint gimana cara untuk mentransfer, tapi enggak. Ya di sini langsung aja muncul nomor virtual account, terus nggak dijelasin juga gimana caranya buat kalian ngetransfernya. Baru udah di dalam sini ada tulisan transfer instruction lagi. Gini, tolong hire copywriter yang mungkin lebih proper lah ya. Transfer instruction di bagian halaman sini tuh harusnya diganti aja sih kalau menurut gua. Karena kalau ada terjadi pengulangan kayak tadi ini, aneh, seaneh bagian akordeon kalian yang di sini. Oke, terus selanjutnya kita akan coba masuk ke fitur koin P2P. Di dalam koin P2P-nya ini ada apa nih? Aduh buset, rame banget. Gue pikir cuma Shopee doang loh yang rame, ternyata Coinworks juga demen yang rame-rame ya. Ini oke. Oh, kita disuruh belanja di sini nih. Gue coba belanja deh. Oke. Begitu kita nambahin value dari gue nggak tahu apa, value yang 200.000 300.000 ini, Coinworks nggak membantu kita dengan automatically add ke dalam basket. Ini hal kecil yang sebenarnya cukup menyebalkan ya, karena gue tuh seharusnya berharap ya udah ketika gue udah menambah value-nya itu, gue berarti udah mau membeli dong. Kenapa gue harus capek-capek lagi buat add to cart? Dan ini tombol edit kayaknya sia-sia sih kalau buat gue ya. Kenapa mesti dikunci gitu loh ya. Aduh, kita coba belanja sebanyak-banyaknya. Nah, go to cart. Oke, di bagian go to cart-nya ini gue gak ngerti juga. Ini pie chart-nya buat apa? Pie chart yang gue kayaknya ditaruh di sini buat keren-kerenan aja. Wah, karena mentang-mentang ini adalah super apps, jadi chart itu sesuatu yang benar-benar harus ada gitu loh. Sampai di bagian sini fungsinya nggak tahu untuk apa. Pas gue ngeklik ini, dia nggak nge-highlight apa-apa, dan saat gue klik yang ini pun juga nggak ada fungsinya.
Gue nggak bisa lihat sesuatu, informasi apapun itu nggak bisa gue lihat. Apply promo code or voucher. Ini juga aneh sih ini. Voucher unavailable for this product. Maksudnya ini pertama kali gue lihat di Coinworks mereka itu lebih memilih untuk menampilkan voucher-voucher yang tidak tersedia atau tidak bisa kalian gunakan daripada menampilkan hal sebaliknya. Ini buat apa Coinworks? Hah? Sebuah desain yang sangat jenius kalau buat gue nggak jadi beli, males. Bentar, ada yang aneh. Jadi Coinworks kayaknya mau menyampaikan sebuah informasi tersembunyi di sini. Kalau kita lihat bagian bottom nav-nya, Coinworks itu lebih daripada Gojek dari segi konten. Kenapa? Gua baru pertama kali melihat sebuah aplikasi yang mempunyai bottom nav 2 versi. Coba lu lihat kalau di home screen sekarang itu isinya ada 5 yang ini kan. Begitu kita masuk di Coin P2P, lain lagi. Ada dashboard, auto purchase dan lain sebagainya. Maksud gua hebat sih Coinworks. Kontennya rame, isinya juga rame, tapi pointless. Gini Coinworks, terlalu banyak konten yang saling tumpang tindih, terlalu banyak flow yang nggak jelas, terlalu banyak pintu masuk untuk dari satu page ke page yang lain, itu pasti akan menyedihkan sih. Dan yang paling kocak sih, Coinworks seharusnya nggak usah trying so hard to look trusted. Apalagi dengan menampilkan statistik di onboarding. Itu akan membuat kalian semakin lebih mencurigakan. Mau gue banting tapi sayang.